Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mu'takif Billah, CGP Angkatan 7, kelas 299, Kabupaten Sumeneb. Akan menampilkan satu slide tentang trapesium usia. Baiklah, masa usia sekolah, usia masa kerja, dan masa usia pensiun. Untuk garis miring ke atas, usia TK bisa dilalui biasanya pada 4-6 tahun. Saya di situ masuk di TK 5 tahun, kemudian di SD saya masuk 6 tahun, kemudian di MTS atau tingkatan SMP saya masuk di usia 12 tahun. Lalu di usia 14 tahun saya masuk di SMA. Kemudian di perguruan tinggi saya masuk di usia 17 atau 18 tahun. Di S2 23 tahun hingga sampai 25 tahun. Setelah itu saya mulai bekerja dan alhamdulillah mendapat kelulusan CPNS pada usia 25 tahun hingga sekarang umur saya 37 tahun. Dan usia nantinya untuk pensiun adalah 60 tahun. Peristiwa yang terjadi bagi saya, yang peristiwa positif yang pertama, saya dipercaya oleh seorang guru. Saat itu saya waktu di TK. Kemudian di waktu SD pun juga saya selalu dipercaya oleh guru saya. MTS juga dipercaya oleh guru saya, dan di SMA juga begitu. Sehingga saya mulai percaya diri saya meningkat, dan semangat budaya positif saya sangat begitu antusias. Saya tidak mau terlambat. Saya selalu salaman kepada semua guru-guru saya, mulai dari tingkat SD atau TK, SD, kemudian MTS dan SMA. Kemudian di tingkat-tingkat itu saya menemukan sosok guru idola saya, terutama saat saya berada di SD. Di situ adalah guru yang menurut saya sangat mengembang sekali. Kemudian sehingga saya motivasi belajar saya tinggi karena saya selalu dibimbing, dituntun ke arah yang lebih meningkat. Kemudian prestasi saya mulai meningkat, terutama banyak mata pelajaran yang nilainya sangat tinggi. Peristiwa negatif yang terjadi saat waktu saya sekolah terjadi saat waktu di SD. Saya usia kelas 2 selalu dibully oleh teman saya. Saya selalu diminta uang saat itu. Saya menjadi malu, akhirnya saya harus memberi uang itu. Kemudian hukuman-hukuman yang tak mendidik oleh seorang guru saya. Namun saya tidak perlu menyebutkan namanya karena itu adalah guru saya, dan saya selalu kenang itu dan saya tidak dendam pada diri saya. Kemudian metode pembelajaran yang masih apa adanya, pembelajaran yang berpusat sama guru. Guru masih di situ menggunakan metode ceramah. Nah, di saat saya di usia MTS kelas 3, saya mempunyai inisiatif untuk di pondok pesantren, sehingga saya merasa jauh dari orang tua saya. Saya merasa tidak berada di samping mereka, tapi di situ ada sisi positifnya, saya bisa mandiri di sana. Tapi saya selalu merasa kesepian, sehingga rasa kasih sayang di situ tidak ada. Kemudian biaya sekolah yang saya peroleh dari orang tua saya minim karena orang tua saya tergolong orang yang menengah ke bawah, sehingga saya harus selalu berusaha dan
mengirit-irit uang yang saya diberi oleh kedua orang tua saya. Ada dua peristiwa penting pada masa usia saya yang terjadi saat itu. Di usia 5 tahun usia saya di TK, lalu di usia saat saya di SMA. Peristiwa yang terjadi selain saya adalah guru yang selalu memberikan nilai-nilai positif bagi saya. Kemudian teman sekelas saya yang selalu mensupport saya menjadi orang yang terbaik pada diri saya. Lalu yang paling penting adalah orang tua yang selalu mendoakan saya, selalu memberikan biaya terhadap sekolah saya atau pendidikan saya. Dari berbagai peristiwa yang terjadi, dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang, ada sedih, ada jengkel, ada kecewa, ada senang, ada kagum, ada percaya, bahagia, ada frustasi. Semua itu saya lalui dengan rasa bersyukur dan menjalani, menikmati peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga saya bisa evaluasi diri saya, bisa muhasabah pada diri saya. Masa sekolah, peristiwa yang masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Pertama, ingatan yang kuat dan tajam. Saya selalu ingat semuanya karena itu adalah kenangan saya. Ingatan otak kanan dan kiri saya berjalan seimbang, sehingga saya dapat merasakannya, baik yang bersifat rasa dan juga pikiran saya. Akal dan perasaan sadar tetap normal. Alhamdulillah, saya selalu sehat dan mampu berpikir dan mengingat dengan normal. Kegiatan trapesium usia dan roda emosi saya yang diperoleh adalah pelajaran berharga antara di saat usia dini saya bisa menggunakan waktu bermain yang positif. Di saat bahagia yang senang, saya selalu bersyukur terhadap nikmat yang saya rasakan, dan di saat bersedih dan down, saya merasa introspeksi diri. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat, menggunakan kata-kata murid, belajar, makna, dan peran. Guru bagi saya adalah insan mulia dan selalu teringat dalam kehidupan kita. Peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing, pamong, penuntun murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Belajar sepanjang hayat adalah kunci kesuksesan hidup. Kehidupan yang bermakna saat kita menjadi insan yang berguna karena ilmu. Lalu apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Pertama, ingin meningkatkan potensi murid dengan pengembangan diri. Dua, selalu sharing informasi. Ketiga, mengadakan pelatihan-pelatihan. Saya harus terbuka kepada mereka. Saya selalu harus inovasi dan menanamkan budaya positif. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Pertama, saya menjadi suri teladan yang baik, menjadi motivator, menjadi informan yang up to date, menjadi pamong murid, menjadi teman baik dalam berdiskusi antar teman sejawat, dan terakhir menjadi fasilitator yang baik. Sebagai penutup dari saya, bahwasanya di peristiwa-peristiwa penting
bagi kehidupan kita. Jadikanlah usia kita yang bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain. Jadilah manusia yang pandai bersyukur. Gunakan peran kita yang terbaik pada siapapun. Kita yakin kita bisa. Kita adalah grup yang hebat. Salam bergerak, salam dan bahagia. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.